Ini adalah mesin uap jenis 3 yang pernah saya buat di video sebelumnya. Namun mesin ini saya kombinasikan dengan beam engine. Pertama, ketika engkol katup menghadap ke kanan, maka katup juga akan bergeser ke kanan melewati lubang tengah. Kemudian uap masuk melalui lubang tersebut yang mengalir langsung ke silinder piston. Sebelum masuk ke langkah pergerakan, mari kita pahami engkol piston ini berada di posisi yang hampir sama seperti posisi engkol katup. Tapi ini hanya beda sedikit, Pak. Maka dari itu, tata letak dua engkol ini harus disetting yang hampir sama. Maksudnya, ketika engkol piston di posisi atas, maka engkol katup juga agak sedikit menghadap ke atas. Tapi jangan disamakan, Pak. Jangan engkol piston di atas, engkol katup juga di atas. Nah, itu jangan ya. Tapi agak-agak menghadap ke kiri lah atau ke kanan. Nah, settingan posisi engkol seperti itu, perhatikan baik-baik. Ketika engkol katup di posisi kanan, maka engkol piston ada jangka atau luang untuk bergerak ke bawah. Nah, kan? Itulah kenapa settingan dua engkolnya harus seperti huruf V, yaitu kurang dari L. Ya, hampir-hampir masuk ke L lah, Pak. Coba kita ulangi lagi. Ketika engkol katup di posisi kanan, maka kepala katup juga akan bergeser ke kanan melewati lubang tengah. Pada saat itulah uap masuk melalui lubang tengah tersebut, lalu masuk ke silinder piston dan mendorong piston ke atas. Lalu apa yang terjadi ketika piston terdorong ke atas? Jawabannya, perhatikan juga engkolnya akan terdorong bergerak ke bawah. Nah, ketika engkol piston sudah di bawah, maka katup akan langsung bergeser ke posisi kiri melewati lubang tengah yang menutup aliran uap masuk ke silinder piston, sehingga terjadi penahanan tiupan uap oleh kepala katup tersebut. Otomatis ya Pak, piston pada saat ini tidak tertekan uap. Kenapa? Karena uap terblokir oleh kepala katup. Disinilah saat-saat di mana piston harus bergerak ke bawah sambil membuang uap yang sudah masuk sebelumnya. Nah, poin rumit pada mesin ini berada di posisi seperti ini, Pak. Ini ada hubungannya antara tekanan uap dengan roda gila. Perhatikan, pada saat piston hendak ke bawah membuang uap, ini kan sebelum piston ke bawah, posisi kepala katup ini menutup lubang yang menuju ke silinder piston, alias menghentikan tekanan uap pada piston. Nah, pertanyaan rumitnya, kok bisa piston ini bergerak ke bawah membuang uap? Sedangkan di sini, posisi kepala katup menutup aliran tekanan uap. Kalau jawabannya, ya kan karena kepala katupnya menutup aliran uap. Jadi piston kan bisa turun ke bawah sambil membuang uap tuh. Nah, itu jawaban yang salah, Pak. Kalau memang piston bisa turun ke bawah karena memang aliran uap tertutup oleh kepala katup, bagaimana kalau tekanan uapnya lebih besar? Nah, ini kalau kita lihat seperti ini kan kepala katup ya Pak. Sedangkan di sini uap terus-terusan menekan kepala katup, apalagi tekanannya sangat-sangat besar. Apa bisa kepala katup ini melawan tekanan uap yang besar? Sedangkan kalau tekanan uapnya besar, otomatis kepala katup akan terdorong oleh tekanan uap tersebut. Hingga yang terjadi, piston gagal turun ke bawah membuang uap karena kepala katup tidak kuat menahan tekanan uap yang terus-terusan menyembur. Hingga akhirnya yang seharusnya engkol piston ini bergerak ke atas, namun yang terjadi malah sebaliknya. Bukannya bergerak ke atas, tapi malah balik lagi terdorong oleh kepala katup yang tidak kuat menahan tekanan uap besar itu. Pada saat saya menyalakan mesin ini, perhatikan pergerakan roda gila yang ketika saya putar ke kiri, itu kayak ada balik laginya Pak. Tuh kan Pak. Nah, itu adalah jawaban yang saya bahas ini, yaitu tidak kuatnya kepala katup menahan tekanan uap, sehingga ketika piston hendak buang, malah jadi gagal buang karena ikut terdorong lagi oleh kepala katup dari tekanan uap yang besar. Disinilah poin rumit dari cara kerjanya Pak, yang mana penyebab besar ketika kita membuat mesin tipe 03 gagal berputar. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu mesin uap tipe 03, lebih dalam lagi Pak.
Tapi karena masih banyak di antara mereka yang ketika membuat mesin ini udah diginiin, udah digituin, tapi masih saja tidak muter. Aduh. Khususnya bagi para pemula yang baru-baru pemula pisan, saya sarankan jangan dulu membuat jenis yang inilah. Coba dulu jenis yang lain. Tapi saya sarankan untuk para pemula, ada jenis mesin uap tipe 05. Itu adalah mesin uap yang paling bawah. Tidak terlalu rumit lah dibanding yang ini. Ya, saya ngomong seperti ini bukan sok-sok tahu lah Pak. Tapi dari pengalaman saya sendiri memahami 7 jenis mesin uap. Kok Bang, punya lu itu bisa muter, piston bisa buang, engkol bisa naik ke atas, sedangkan kepala katup melawan arus tekanan uap? Jawaban terakhir adalah dibantu roda gila. Jadi roda gila ini mampu menaikkan poros engkol piston dan menahan tekanan uap pada kepala katup. Maka dari itu saya sarankan untuk bobot roda gilanya agak sedikit berat lah. Tapi jangan terlalu berat juga Pak. Kesimpulannya, katup membuka lubang tengah, lalu uap masuk ke silinder piston dan mendorong piston ke titik atas. Pada saat piston di posisi atas, kepala katup sudah otomatis menutup lubang tengah, menahan tekanan uap, dan piston membuang uap yang sudah masuk sebelumnya.